kita harus punya prinsip di dalam memimpin sebuah institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official dimanapun Anda berada, yang selalu berbahagia insya Allah dan selalu mendapatkan rahmah barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya Yaimin alhamdulillah mendapat kesempatan untuk soan berbincang bersilaturahim dengan Bapak Rektor kita, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Prof, sehat Prof? Alhamdulillah. Ini gini Prof, ini saya ini kan hampir bersamaan dengan Prof masuknya di UIN ini ya, artinya Sama-sama seniornya. ya sana senior. Jadi gini Prof, saya mengalami seluruh rektor yang sudah ada di UIN ini, mulai dari Prof Imam, kemudian Prof Mujiara Harjo, lalu Prof Haris, dan yang sekarang adalah Prof Zen. Saya biasa mengenai Prof Zen. Dulu ketika Prof Zen menjadi warak satu kalau tidak salah ya, seingat saya, saat memberikan arahan umum tentang arah pengembangan akademik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan FITK, itu Prof Zen menyampaikan bahwa ini ke depan mau tidak mau semua dosen wajib menguasai teknologi IT. Kenapa? Karena dunia ini sudah sedemikian majunya percepatannya, nggak bisa dibendung lagi. Maka mau tidak mau nanti semua harus bersentuhan dengan IT, itu online. Dan setelah itu kalau tidak salah 2 tahun kemudian terjadi pandemi. Nah itu luar biasa bro. Nah itu yang pertama. Saya melihatnya ini satu, kalau saya kan kebetulan mengkaji tasawuf bro, yang di dalamnya ada namanya wirasah ya, bahwa kami meyakini seorang pimpinan itu punya semacam ilham atau visi ya, yang semacam intuisi, kecerdasan intuisi yang terkadang tidak sengaja atau dengan sengaja itu disampaikan dan itu munculnya kemudian hari. Baik Prof, untuk menyingkat waktu, saya kira saya ingin ini mukadimah saja. Saya ingin sedikit ini melihat ciri khas pimpinan yang sudah saya alami, mulai dari Prof Imam Suprayogo. Siapa tidak kenal beliau ya, beliau itu orang internasional. Tapi kalau misalnya kita lihat itu, Prof Imam itu pengembangan ketika memimpin kampus kita ini pada fisik. Kenapa fisik? Karena memang perlu sekali saat itu, di mana kampus kita ini terkenal dengan gedungnya seperti SD Impres ya, di bawah pohon, berdampingan dengan pohon kelengkeng, bambu, barongan bambu dan lain sebagainya. Dan akhirnya juga terwujud gedung besar ini dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan oleh Prof Muji dengan langkah-langkahnya, saya kira masih juga menjaga apa yang disampaikan oleh Prof Imam. Lalu Pak Haris ya, di Prof Haris ini ya, semua mengenal beliau itu sumber daya manusia, yaitu di era beliau itu lahir para guru besar UIN Malang ini, puluhan, di mana dulu jumlah guru besar tidak sebanyak sekarang ini Prof ya. Di era Prof Haris, terus Prof Zen sebagai warak satu, lahir para guru besar yang banyak sekali. Lalu kemudian sekarang ini Prof Zen ini yang didengung-dengungkan adalah kampus unggul bereputasi internasional. Barangkali Prof Zen bisa berkenan untuk menyampaikan seperti apa itu, kayak apa, terus langkah-langkahnya bagaimana, apa saja yang sudah dipersiapkan. Betul. Saya yakin karena Prof Zen ini lama menjabat, mulai dari
Wadek 1 ya kemudian dekan, Wadek 1 2 periode. Satu. Satu periode ya. Terus dekan. Dekan 2 periode. Warek 1 2 periode. Nah, sekarang jadi rektor. Jadi sudah amat jadi 20 tahu tahun. tahu seluk-beluknya kampus Iya, kita. iya, tahu. Monggo Prof, silahkan Prof. Terima kasih ya Imim. Pertama saya ingin sampaikan bahwa kita harus punya prinsip di dalam memimpin sebuah institusi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya. Prinsip kita itu kan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita yang baik harus diteruskan. Ya. Nah, tentu yang tidak baik ya harus kita Yang tidak baik dijadikan supaya baik itu di pelajaran. alhamdulillah jadi ngambil yang lebih baik. Iya, iya. Gitu. Itulah saya kira konsep inovasi, prinsip yang kita kembangkan. Yang kedua adalah kepemimpinan itu harus kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Ya, kita tidak bisa mengklaim inilah saya, ini semua adalah saya, tapi tanpa orang lain, tanpa wakil rektor, tanpa kepala biro, tanpa para dekan, tanpa direktur, bahkan sampai pada Tukang sapu. Iya, tidak bisa. Iya. Betul sekali Prof, sampai sepeda motor tidak rapi aja yang disalahin rektor. Bagaimana? Ya betul sekali Prof. Jadi pemimpin atau rektor dalam konteks ini itu aqwaluhu wa af'aluhu wa takriruhu qudwatun lil jami. Jadi qudwatun lil jami. Kan? Jadi Allah. semua ucapannya, perilakunya, kebijaksanaannya, keputusannya itu menjadi contoh untuk semua. Nah, contoh dan pedoman ya Prof. Betul. Dititeni oleh orang yang dipimpinnya. Ini bener apa hanya ngomong doang gitu Prof. Makanya harus konsisten. Ya, yes. Nah, harus jaga. Nah, tentu kita selalu berdoa lah semoga bisa istiqomah. Yang kedua bahwa pemimpin itu qiyamuhu wa qu'uduhu wa julusuhu ini naumuhu itu selalu ailatuhu diguncing ya kan, jadi berdiri duduk terentang itu menjadi sorotan. Maka yang namanya public figure itu kan harus hati-hati gitu. Maka ya doa kita selalu begitu. Nah, kemudian terkait dengan program saya selama satu periode, saya itu hanya satu periode sampai tahun 2024. Ini sudah berjalan berapa lama Prof? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Dan itu saya mengantarkan generasi setelahnya. Mengantarkan supaya semuanya berjalan lancar. Sistem yang kita bangun sudah established, nanti yang meneruskan itu gampang. Sebisa mungkin tidak meninggalkan problem atau masalah itu saya kira. Nah, roadmap UIN ini kan sudah dicanangkan sejak awal dan itu persis ya. Jadi memang pemimpin itu cenderung meninggalkan masalah gitu Prof. Artinya seperti Prof ingin jangan sampai dalam memimpin nanti meninggalkan persoalan atau problem pada kepemimpinan berikutnya. Betul. Ya. Jadi mau tidak mau ya mungkin Prof Dian juga merasakan bagaimana masalah-masalah yang mohon maaf ini. Betul. Jadi harus menyelesaikan masalah-masalah itu baru bersamaan juga bagaimana ke depannya. Nah, kalaupun ada masalah ya sedikit lah ditekan seminimal mungkin. Jadi ada dua hal yang memang berat ya. Satu sisi harus menyelesaikan masalah, di sisi lain membawa ini lari gitu. Betul. Nah, oleh karena itu saya itu setiap hari itu kan mengidentifikasi kulaan masalah. Baik itu menyangkut akademik, kelembagaan segala macam. Setelah itu kita selesaikan. Contohnya misalnya Prof, kulaan masalah itu seperti apa? Masalah mulai akademik. Ya. Nah, ini masalah kita apa? Ini pandemi. Itu bagaimana proses belajar mengajar? Pakai
Zoom meeting, bagaimana Zoom meeting atau Google meeting. Belum lagi problem dosen-dosen yang tidak dosen-dosen menguasai yang IT, betul. yang berapa tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Prof. Zen ya. Betul, nah. Saat menjadi warg atau dekan, warg 1 ya. 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 Jadi memang saat ini kan eranya era Internet of Things. Yes. Ya, jadi 4.0. Nah, itu tidak boleh tidak. Ya. Seluruh sivitas akademika harus bisa menguasai itu. Jadi globalisasi itu kalau saya menggambarkan itu seperti banjir bandang. Dan banjir bandang itu isinya ya kotoran, ya, kan, ya sampah-sampah. Semua ikut banjir. Betul. Kena bandang. Tapi juga ada emasnya kadang-kadang, ada barang yang berharga. Betul sekali. Ya. Nah, kita harus bisa memfilter itu. Makanya tidak bisa ditolak bahwa yang namanya globalisasi, kemudian akselerasi teknologi, Internet of Things itu satu hal yang sunatullah tidak bisa dihindari itu ya. Betul. Kita harus menyiapkan. Ya. Kemudian terkait dengan roadmap yang dipancing oleh tadi, kembali itu kepada roadmap, ya. bahwa roadmap 2021 hingga 2024 ya 4 tahun ke depan, 5 tahunan itu international recognition and reputation. Jadi makanya saat ini yang harus kita lakukan itu bagaimana UIN Malang ini menjadi world class university. Nah, dalam rangka menuju unggul berreputasi internasional. Nah, itu visi besar. Ya. Jadi singkat, padat, ya, tetapi penuh makna ya. Jadi unggul, ya, excellent, berreputasi internasional. Ya. Karena sudah saatnya. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan nasional. Sekarang sudah internasional. Misalnya ada parameter khusus misalnya disebut dengan unggul berreputasi internasional seperti apa? Unggul itu kan ada kriterianya. Ya. Nah, termasuk program studi yang unggul, kemudian institusinya juga unggul. Ini kita persiapkan. Dan kebanyakan program studi ini apa ya namanya? Apa gitu? Jadi kan ada predikat akreditasinya, kemudian ada unggul. Kita harus sudah pada titik unggul. Nah, international reputation. Kalau secara institusi, akreditasi kita itu apa, Prof? Kita secara institusi itu kan sudah 2 kali ya. Nah, sebentar lagi kita tingkatkan ketiga kali itu lagi, setelah itu sudah masuk kategori unggul gitu ya. Nah, juga yang program studi di beberapa fakultas itu ya. Nah, hingga tahun 2030 itu masih international recognition and reputation. Nah, oleh sebab itu kita harus garap baik itu menyangkut akademik maupun kelembagaan.